Dan zakat ini nggak boleh sembarangan. Maka kalau ada instansi kantor-kantor yang mengambil zakat sementara gaji tersebut bersihnya belum masuk kategori yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, haram hukumnya ambil harta orang. Nggak boleh. Ustadz, apakah zakat itu sama dengan pajak? Alah, segala gitu anda tanyain. Jawab nggak? Oi. Ya beda lah. Zakat ya zakat. Syai'un mafrud min Allah. Sesuatu yang dipardukan dan ditetapkan. Aturannya, ukurannya, waktunya. Langsung binasil Qur'ani wa sunnah. Ditetapkan Allah dan Rasulnya. Itu zakat. Dan zakat ini nggak boleh sembarangan. Maka kalau ada instansi kantor-kantor yang mengambil zakat sementara gaji tersebut ya bersihnya belum masuk kategori yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, haram hukumnya ambil harta orang. Nggak boleh. Enggak, ini kan maksudnya buat dia. Kalau buat dia mah, kalau zakat itu nggak boleh buat dia. Zakat itu tusnaf ala atmania samania. Al-asnaf sama nih ya, zakat itu hanya diberikan kepada 8 golongan. Maka perusahaan-perusahaan ini nggak boleh bilang zakatnya ya, zakatnya nggak ada zakat. Karena zakat itu ada nisab yang ditentukan. Ukurannya itu untuk zakat emas dan yang lainnya, selain daripada zakat tumbuhan, makanan pokok, itu apa? Standarnya kembali kepada ukuran emas 84 sampai 85 gram. Kalau Bang Imron punya gaji bulan ini 100 juta dan ini masih kotor, keluarin semuanya untuk kebutuhan rumah selama sebulan, ternyata masih ada 75 juta. Kira-kira 75 juta dapat nggak harga emas 85? Dapat, maka keluarkan 2,5%. Wajib. Itu zakat. Juga haul, itu kalau zakat tijarah. Ada zakat profesi, ada zakat warisan dan yang lain-lain. Nah, sama nggak zakat dengan pajak lain? Kalau pajak itu ngambil harta orang dengan tujuan untuk kemaslahatan umum. Seperti kayak kita di negara. Itu pemerintah secara hukum boleh ngambil zakat, boleh ngambil pajak dari rakyatnya untuk kemaslahatan umum, buat gaji, buat ini itu boleh. Tapi satu ketika Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi Damaski, beliau ditanya, boleh nggak kita mengut zakat? Ya beliau nanya, mengut pajak untuk apaan? Enggak, ini untuk gaji tentara, untuk bangun bangunan, jembatan dan yang lainnya. Udah. Oke, kalau kayak gitu boleh. Cuman ada satu syarat. Satu syaratnya, kas negara udah habis. Kas negara itu udah habis. Oke, kas kita udah habis. Tapi bener nggak dialokasikan pajak ini ya nggak buat membantu negara? Kayak bangun ini, buat gaji tentara, buat gaji polisi. Kalau memang itu silakan. Tapi kalau memang pajak itu dipungut dan sudah diberikan keikhlasan dari masyarakat rakyat, kemudian uang pajak itu digunakan buat beli mobil Mercy, buat rumah yang berlebihan, buat jalan-jalan ke Eropa, demi Allah itu pajak haram. Kenapa? Karena mimbabi aklin nasi bizulm. Karena ini masuk kategori makan harta orang dengan zalim. Itu ada hukumnya, semuanya sudah dari agama kita. Ulama itu udah paparkan dan sudah ijtihadkan tentang ketetapan hukum. Ya boleh pajak lah. Ya kalau Indonesia negara kita, bukan kita yang ngeluarin, bukan kita bantu, siapa yang mau nolong? Cuman itu lagi, sekali lagi yang kita sesalin, kita mah setia bayar pajak. Ya, RT udah pada keliling, lurah udah pada keliling, bayar pajak. Buat kalau dipaksa. Tahu-tahu pajak kita sampainya di rekening seseorang.
Gajinya apa puluhan miliar. Kan berapa banyak itu dulu pejabat-pejabat pajak yang ketahuan korupsi. Bener kagak? Lah pajak kita ternyata bukan buat negara, buat kantong mereka. Beli rumah 15 miliar, beli ini, nauzubillahimin. Demi Allah, fa in radina. Kalau kita ridho, dah biarin dah, saya marido. Niatnya buat negara, bantu negara, falakumul ajr. Kalian punya nilai pahala di sisi Allah. Tapi untuk mereka tidak akan ada yang selamat satupun di hadapan Allah. Jangankan pakai ratusan ribu, jutaan, miliaran, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Shibran minal ardi, satu jengkal dari tanah. Berat banget Pak urusannya di hadapan Allah. Dan itu akan bisa menarik kita ke neraka jahanam. Bagaimana kalau yang kita makan seluruh rakyat Indonesia? Terus bagaimana? Ustaz, kita tetap wajib mengeluarin pajak nggak? Ya, wajib. Wajib karena itu ketetapan. Ya udahlah Pak, makanya itulah beberapa hari ini saya Turmuzi Abdul Jalil itu sering pesan yang Rasulullah pesan. Sayal kauna ba'di utratan ay ataratan. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. Kalian nanti akan dapati setelah aku kepemimpinan-pimpinan yang semuanya mentingin perutnya, yang semuanya mentingin anggotanya, yang semuanya mentingin partai dan komunitasnya. Ayo. Nah, di sini Rasulullah memberikan pengertian, pasti ada hak kalian yang dizolimi. Kata Rasul, fasbiru hatta talqauni 'alal haud, sampai kalian semua ketemu aku nanti di telaga. Bayar ya bayar Pak, mau diapain ke duit kita terserah mereka. Cuman yang sewajarnya. Berapa persen bayar. Itu kok dia korupsi mulu kagak ada balasannya Pak, Ibu. Yang maling, yang korupsi, yang membunuh, yang garong, yang culas, yang bohong, nggak akan dibalas sama Allah di dunia. Nggak. Allah udah punya ketetapan, wal akhiratu darul jaza. Allah sudah punya ketetapan bahwa yang akan nanti semua perbuatan kita dibalas nanti di akhirat. Gak usah gemes-gemes Pak, biarin aja. Ada waktunya. Lah itu dia korupsi mulu, makan duit rakyat mulu, kok hidupnya senang banget. Tiap lebaran haji dia bisa korban. Tiap lebaran dia bisa berbagi kepada anak-anak yatim misalkan. Padahal udah jelas dia korupsi, makan duit rakyat. Ya biarin aja Pak. Kan yang nilai perbuatan kita itu Allah. Serahin aja sama Allah. Demi Allah, nggak akan pernah selamat siapapun nanti di hadapan Allah. Mu'minuhum wa kafiruhum. Mau yang mukmin mau kafir semuanya lewat satu pintu. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Sayyidina Muhammad sabar. Ada yang keluarin tuh pajak, nggak ada ya minta sama Allah. Ya. Kalaulah harta kita digunakan buat mengayakkan mereka, memakmurkan mereka, biar ini antara mereka dengan Allah. Serahkan, nanti ada balasannya. Rizki Allah yang memberikan, rizki Allah yang menetapkan. Mudah-mudahan ya antum semuanya juga umumnya rakyat Indonesia, Allah makmurkan rizkinya. Ya Allah besarkan pahalanya, ya, dan Allah sabarkan dari kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin mereka, dan mudah-mudahan pemimpinnya diberikan hidayah. Kalaulah tidak, Allah yang maha kuasa terhadap mereka. Serahkan semua kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man